Halo, kembali lagi di NS Channel. Di video kali ini gue akan membahas tentang Candi Borobudur, yang dimana baru-baru ini sedang viral soal tiket masuk bagi pengunjung lokal yang mencapai 750.000. Tapi di sini gue bukan membahas soal tiketnya, melainkan gue akan membahas keunikannya yang ada di Candi Borobudur tersebut. Oke, kita langsung saja simak keunikannya. Tentu semua orang tahu, bahkan dunia, bahwa Indonesia memiliki ragam budaya, ras, agama, serta keunikan lainnya. Salah satunya yaitu Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dilansir dari blog siana.com, candi ini ada sejak tahun 800 Masehi untuk pembangunan meratanya. Diperkirakan pula jika Candi Borobudur ini didirikan pada masa dinasti Sailendra, Jawa Tengah. Untuk proses pembangunan candi ini, menurut masyarakat, menghabiskan waktu kurang lebih 75 sampai 100 tahun. Lalu pada tahun 825 Masehi, dalam pemerintahan Samaratungga, baru candi ini dinyatakan selesai. Lalu ada beberapa kelebihan yang dimiliki Candi Borobudur. Yang pertama, candi ini memiliki kelebihan yang begitu memikat mata dan hati ketika mengingat bentuk arsitektur yang dimilikinya. Kedua, di sekitar candi terlihat masih asri alami suasananya. Ketiga, di setiap tingkatnya memiliki relief yang indah. Keempat, sebagai sarana untuk mempelajari agama Buddha. Kelima, Candi Borobudur ini sudah masuk ke daftar keajaiban dan warisan dunia oleh UNESCO. Oke, selain sejarah yang menarik ini, ada beberapa keunikan yang ada di candi tersebut. Kita lanjut. Yang pertama, bangunan yang memiliki relief terbesar dan paling lengkap. Salah satu dari 10 keunikan Candi Borobudur ialah memiliki relief paling besar dan paling lengkap. Terdiri lebih dari 2 juta batu vulkanik dengan susunan yang rapi. Hasil dari batu-batu yang dipahat ini memiliki nilai seni yang begitu tinggi. Bahkan banyak yang memperkirakan jika bangunan ini dibuat selama 75 tahun. Candi ini dikenal sebagai unsur agama yang melekat, budaya, sampai sejarahnya. Semua ini tentu ada kaitannya dengan arca, relief hingga stupa pada candi ini. Yang kedua, pernah terkubur karena gunung Merapi meletus. Sekitar tahun 1006 Masehi, karena gunung Merapi meletus, candi ini pernah tertimbun karenanya. Bahkan, letusan yang diakibatkan oleh gunung Merapi berhasil membuat candi ini tidak terlihat dari permukaan tanah. Akan tetapi, pada tahun 1814, beruntungnya candi ini ditemukan kembali hingga berlangsung proses pengarukan. Akhirnya, candi ini dapat terlihat lagi seperti semula. Jika kita pikirkan, tentu ini menjadi kejadian luar biasa yang tidak bisa dilupakan begitu saja. 3. Pembangunan di bagian tengah danau. Salah satu dari 10 keunikan Candi Borobudur ini ialah dikatakan dibangun di bagian tengah dari sebuah danau. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat bentuk candi ini menyerupai bunga teratai. Bunga ini memang erat kaitannya dengan nilai kehidupan juga spiritual. Meskipun begitu, sayangnya danau ini sama sekali tidak terlihat dan bekasnya juga demikian. Jika kamu ingin melihat jejak dari danau ini, kamu bisa menggunakan helikopter untuk melihatnya dari atas udara. Mungkin jika kamu memang benar penasaran dan ingin memastikan, kamu bisa memulai dengan menyewa helikopter. 4. Dilengkapi dengan 100 bagian air mancur. Perlu diketahui, jikalau terdapat sekitar 100 talang air dengan bentuk makara atau patung ikan. Makara sendiri dikatakan sebagai pelengkap untuk menambah keindahan Candi Borobudur ini. Ketika zaman dahulu, dikatakan ketika musim penghujan tiba, maka air mengalir akan melintasi makara ini, sehingga dapat dilihat begitu indah tampilan air mancur
hancurnya. Hingga saat ini, desain mengenai candi ini tidak bisa diragukan jika kamu bisa melihat lebih dalam dari setiap detailnya. 5. Sebuah misteri angka 1. Satu dari 10 keunikannya yaitu mengenai misteri angka 1. Jika dilihat dari kacamata matematika, kita akan mendapatkan sejumlah bilangan menghasilkan angka 1. Misalnya saja, pada tingkatan candi yang memiliki jumlah 10, jika diurai menjadi 1 tambah 0, tentu hasilnya 1. Selain itu, jumlah stupa Arupadu juga sama, di mana memiliki jumlah 73 dan diurai menjadi 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, angka 10 ini jika diurai akan menghasilkan angka 1 lagi. Lebih dari itu, masih banyak lagi contoh lain. 6. Menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Pada tahun 1991, Candi Borobudur memang diresmikan sebagai warisan dunia. Meski nama Borobudur sendiri masih diperdebatkan oleh sejarawan. Raffles sendiri sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan candi ini di mata dunia, memiliki pandangan lain mengenai namanya. Raffles menuliskan nama candi ini dalam bahasa Inggris, yakni Borobudur. Untuk kata Bor sendiri mengacu pada desanya, sedang Budur dalam bahasa Jawa bermakna purba. Meskipun ada juga yang mengatakan jika Budur memiliki makna agung. 7. Sejajar dengan Candi Pawon dan Mendut. Hal ini menjadi salah satu keunikan Candi Borobudur ini. Ya, jika ditarik garis lurus antara Candi Borobudur, Mendut hingga Pawon memang menjadi sejajar letaknya. Selain itu, ketiganya juga memiliki corak Buddha Mahayana. 8. Dibangun pada dinasti Shailendra dan selesai pada pemerintahan Simaratungga. Banyak yang mengatakan jika Wangsa Shailendra inilah yang pada awalnya membangun candi ini. Wangsa Shailendra ini berasal dari Kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Dia pada mulanya beragama Hindu, lalu ia beralih memeluk agama Buddha. 9. Pencurian kepala arca Buddha kerap terjadi. Meski ini menjadi kabar tidak baik, akan tetapi ini menjadi salah satu keunikannya pada Candi Borobudur itu. Pasalnya, kepala arca Buddha ini memang mahal harganya, sehingga banyak orang yang mengincarnya. Kini kita mengerti jika tidak hanya kondisi alam yang menjadi ancaman, melainkan tangan-tangan nakal manusia juga demikian. Kepala arca Buddha ini kerap dicuri dengan cara mendorongnya hingga jatuh dan patah. Wajar saja mengingat harganya yang mahal membuat pencuri tergiur. 10. Beberapa bagian Candi Borobudur tersebar ke beberapa museum dunia. Hal ini sungguh luar biasa menakjubkan. Pasalnya, tidak hanya di Indonesia saja candi ini begitu populer. Bahkan beberapa bagian atau potongan bangunan candi ini terletak di dalam museum di luar Indonesia. Setidaknya ada 6 museum dari negara yang ada di dunia. Salah satu museum yang memiliki bagian dari candi ini ialah Museum Louvre di kota Paris. Bagi kamu yang hobi untuk berjalan-jalan, cobalah untuk pergi ke museum negara-negara tersebut. Cobalah lihat apakah terdapat bagian dari Candi Borobudur kecintaan kita di sana. Baiklah, itu beberapa keunikan yang ada di Candi Borobudur. Semoga kita semua sadar dan bisa menjaga cagar budaya yang kita miliki saat ini. Serta kita harapkan pemerintah juga harus tetap membantu menjaga dan memperhatikan dalam merawat warisan yang telah ada. Hal ini berlaku di semua tempat, bukan hanya di Candi Borobudur saja, melainkan di cagar budaya lainnya. Sekian, terima kasih.